video stereokimia dalam kimia organik 1 ini terdiri atas 5 bagian. 4 bagian pertama diambil dari video yang kami gunakan di kuliah kimia organik D3 analisis kimia. Karena memuat materi yang intisarinya kurang lebih sama. Keempat video tersebut terdapat dalam playlist kimia organik 1 di channel kami. Namun, tetap ada materi-materi tambahan yang khas S1 yang belum tercakup di keempat video tersebut. Video bagian kelima ini dikhususkan untuk memasukkan kekurang lengkapan tersebut. Ada 3 bagian yang diterangkan di video ini. Yang pertama adalah stereokimia reaksi, yang kedua adalah kiralitas pada atom bukan karbon, dan yang ketiga adalah prokiralitas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu stereokimia reaksi. Jadi jika kalian simak video-video sebelumnya, di video-video tersebut kalian sudah belajar mengenai bagaimana suatu objek bisa bersifat kiral. Bagaimana kita menamai R dan S pada objek kiral tersebut. Bagaimana jika ada lebih dari satu pusat kiralitas atau pusat stereogenik dan sebagainya. Semua itu merupakan kajian stereokimia yang disebut dengan nama stereokimia statik, yaitu stereokimia pada suatu molekul yang tidak sedang dalam kondisi bereaksi. Nah, ketika kita melihat stereokimia juga bisa dilihat secara dinamik, tidak hanya secara statik. Stereokimia suatu atom, stereokimia suatu molekul, stereokimia suatu spesies, tidak hanya itu. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana dalam suatu reaksi terjadi perubahan stereokimia. Atau bagaimana dalam suatu konformasi, seperti nanti kita pelajari saat belajar proyeksi Newman, dalam belajar konformasi kursi, terjadi perubahan stereokimia ketika cincin mengalami pembalikan, dan sebagainya. Nah, semua kajian itu adalah yang disebut dengan stereokimia dinamik. Di sini kita akan lihat salah satu bentuk stereokimia dinamik itu yaitu stereokimia reaksi. Nah, kita ambil contoh menggunakan reaksi hidrasi pada alkena. Di alkena, kalau direaksikan dengan air, dengan bantuan katalis asam, akan membentuk suatu alkohol. Alkena seperti pada 1-butena di sini bersifat akiral. Ketika dia bereaksi dengan air dan asam terbentuk 2-butanol. Kalau nanti Anda pelajari mekanisme reaksinya, Anda kenal bahwa ikatan rangkap ini akan mengambil H+ sehingga menjadi karbokation sekunder. Lalu karbokation sekunder itu bersifat planar, segitiga datar, sehingga bisa diadisi oleh air dari sisi atas atau dari sisi bawah. Misalkan di sini kalau adisi dari sisi atas menghasilkan S2-butanol, maka dari sisi yang lawannya, sisi bawah, akan menghasilkan R2-butanol. Tapi di sini tidak digambarkan dari atas ke bawah, tapi sebenarnya dia menggambarkan mereka ini berdua adalah sepasang bayangan cermin. Intinya, kalau kita memiliki suatu alkena yang akiral, kemudian kita hidrasi menghasilkan alkohol yang kiral, maka akan terbentuk sepasang bayangan cermin dari alkohol tersebut yang kita kenal sebagai sepasang enantiomer. Dan sepasang enantiomer itu umumnya akan membentuk campuran rasemik atau suatu rasemat. Mengapa? Karena biasanya peluang serangan dari atas akan sama dengan dari bawah. Atau intinya dari kiri sama dengan kanan, depan sama dengan belakang, atau dari dua sisi yang berlawanan, peluang serangannya cenderung akan sama. Nah, tidak demikian halnya kalau kita memiliki senyawa R4-metil-1-heksena seperti di gambar ini. Alkena ini sudah kiral, karena dia memiliki nomor 4 di sini, pusat stereogenik, dan berkonfigurasi R. Ketika heksena diadisi oleh air dan katalis asam, terbentuk alkohol, maka yang terjadi adalah terbentuk pusat stereogenik kedua
di nomor 2, sehingga molekul produknya memiliki 2 buah pusat stereogenik. Maka apa yang terjadi? Di pusat stereogenik yang baru, sebetulnya kasusnya sama seperti sebelumnya. OH bisa masuk dari satu sisi dan dari sisi yang berlawanan dengan itu. Sehingga di karbon nomor 2 tersebut, sebetulnya mereka bisa menghasilkan 2 konfigurasi yang berbeda. Misalnya di sini 2S, di sini 2R. Namun, karena sebelumnya sudah terdapat pusat stereogenik di 4R, dan 4R ini tidak dipengaruhi oleh reaksi hidrasi pada alkena ini, karena posisinya jauh dari pusat reaksi, maka di dalam produk ini, stereokimia 4R tidak berubah. Dia akan tetap sama seperti pada reaktan. Maka hasil akhirnya, alkohol yang terbentuk akan merupakan sepasang diastereomer. Yang satu adalah 2S4R, yang satu 2R4R. Itulah yang akan terjadi kalau kita memulai dengan alkena yang kiral, menghasilkan alkohol dengan pusat kiral yang baru. Slide selanjutnya mengulas bagaimana mekanisme hal tersebut terjadi. Kita ulangi sekali lagi tadi pada 1-butena, contoh yang pertama, yaitu alkena yang tidak kiral. Ketika dia membentuk karbokation, seperti inilah karbokation yang dihasilkan. Karena karbokation itu berbentuk segitiga datar dan memiliki orbital P kosong ke atas dan ke bawah bidang, maka air bisa mengadisi dari sisi atas atau dari sisi bawah. Boleh dari depan, maka yang satu dari belakang. Boleh dari kiri atau kanan. Nah, di sini kalau dimasuki dari sisi atas, maka inilah yang dihasilkan. Air akan masuk dari arah atas. Dan setelah melepas H+, terbentuklah S2-butanol. Sementara kalau masuk dari bawah, inilah yang akan dihasilkan, yaitu R2-butanol. Dan S dan R2-butanol di sini akan membentuk campuran rasemik atau rasemat sebagai sepasang bayangan cermin dengan jumlah 1:1. Dan ini adalah ilustrasinya pada reaksi yang kedua. Kalau kita punya R4-metil-1-heksena, yang tadi saya katakan di nomor 4-nya sudah berkonfigurasi R, maka ketika terbentuk karbokation setelah mengambil H+, inilah yang terbentuk, karbokation yang terbentuk. Kita lihat, 4R di sini tidak terpengaruh oleh reaksi yang terjadi, maka dia akan tetap 4R. Sementara alkena ini sekarang berubah menjadi karbokation sekunder di sini, yang juga lagi-lagi karena bentuknya yang segitiga datar, dia bisa dimasuki air dari sisi atas atau dari sisi bawah. Bedanya di sini, peluang serangan dari atas tidak persis sama dengan dari bawah. Misalnya kalau di sini serangan dari atas, itu akan agak terhalangi oleh gugus yang mengarah ke sini. Serangan dari bawah itu akan lebih terbuka. Ya, jadi sederhananya gini, ini CH3 misalnya mengarah ke depan, H mengarah ke belakang. Tentunya CH3 akan memberi halangan yang lebih besar dibandingkan dengan H-nya. Maka peluang serangan tidak akan 50-50 dari atas dan dari bawah. Maka campuran diastereomer ini 2S4R dan 2R4R jumlahnya tidak 50:50. Itu dua ilustrasi bagaimana yang pertama dari alkena kiral berubah menjadi alkohol dengan pusat kiral baru, dan yang kedua adalah dari alkena yang sudah kiral membentuk tambahan satu pusat kiral lagi yang baru pada alkoholnya. Nah, jadi sebagai aturan umum yang kita bisa ringkaskan, yang pertama, pembentukan pusat kiral dari reaksi antara dua reaktan akiral akan menghasilkan produk rasemat. Itulah contoh yang pertama tadi pada 1-butena. Nah, dalam kasus ini, karena produknya rasemat, dan kita tahu yang rasemat itu adalah inaktif optis, telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk bisa mendapatkan produk yang aktif optis, kita harus menggunakan reaktan atau lingkungan yang aktif optis. Misalnya, kalau kita gunakan reaksi enzimatik. Jadi enzim misalnya di sini, air masuk, maka air akan diarahkan oleh enzim akonitase ini untuk mengadisi alkena dari sisi beta atau sisi atas. Sehingga kita lihat OH yang dihasilkan itu menjadi pasak penuh.
enzim tidak akan mengarahkan OH dari sisi yang alfa atau sisi yang bawah atau sisi pasak pasak arsir. Jadi akonitase atau sesuatu reaksi yang sifatnya aktif optis, dalam hal ini enzim, itu akan membuat reaksi secara stereospesifik mengarah hanya pada salah satu sisi dan tidak pada sisi yang sebaliknya. Hanya dengan cara itu, kita bisa menghasilkan produk kiral dari suatu alkena yang awalnya akiral. Tanpa menggunakan kondisi lingkungan atau reaktan yang aktif optis, kita selalu akan mendapatkan campuran rasemat. Nah, sementara yang kedua tadi, yang pada kasus contoh di depan, kita membentuk pusat kiral baru pada reaktan yang awalnya sudah kiral. Nah, di sini akan menghasilkan campuran diastereomerik tidak 50-50. Nah, sisi dengan halangan ruang yang lebih kecil itu akan lebih mudah untuk diserang. Begitu. Nah, dan pusat kiral pertama yang awalnya sudah R akan tetap R karena reaksi tidak berlangsung di sana. Kecuali jika karena reaksi aturan urutan prioritas chipnya menjadi berubah, mungkin R itu bisa menjadi S. Tapi yang dimaksud di sini adalah konfigurasi di 4R-nya sendiri tidak berubah. Nah, itu adalah sekilas mengenai stereokimia reaksi. Kalau kita akan mempelajari stereokimia reaksi ini nanti secara bertahap di kimia organik 1 ini setiap mengenal reaksi. Jadi alkena misalnya nanti kalian akan belajar ada adisi sin, ada adisi anti. Ya, kemudian nanti di adisi nukleofilik kalian mengenal juga ada adisi serangan dari dua sisi yang berseberangan pada karbon-karbonil, mana sisi yang lebih disukai untuk menghasilkan produk. Ya, satu persatu. Dan kalau Anda ingin mempelajarinya lebih dalam lagi tentang stereokimia ini, kalian nanti juga bisa mempelajarinya di mata kuliah stereokimia yang video-videonya juga tersedia di kanal YouTube ini. Ini adalah soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan yang berhubungan dengan stereokimia reaksi tersebut. Ya. Topik berikutnya yang juga tambahan yang belum ada di video-video sebelumnya adalah kiralitas pada atom bukan karbon. Jadi kalau kita punya atom nitrogen, atom fosforus, dan atom sulfur, dan juga memiliki 3 atom atau gugus yang berbeda, nah maka kita bisa mengatakan dia dia juga bisa menjadi pusat kiralitas atau bisa bersifat kiral. Syaratnya ada. Misalnya kalau nitrogen mengikat 3 atom gugus berbeda, dari sini kita lihat ada senyawa etil metil amina. Nah, maka konfigurasi pertama misalnya pasangan elektron bebasnya mengarah ke kanan. Ketika dicerminkan, dia mengalami interkonversi yang disebut dengan payung tertiup angin. Jadi kalau tadinya payungnya tertiup angin dari arah kanan sehingga dia membuka ke sana ke kiri, maka sekarang terbalik, dia tertiup dari kiri membukanya ke kanan ya, payung tertiup anginnya. Nah, pada kasus nitrogen, flipping atau interconversion dari satu bentuk ini ke bentuk yang lain, yaitu bentuk ini ke bentuk bayangan cerminnya, itu berlangsung sangat cepat. Sehingga tidak dimungkinkan untuk mengisolasi salah satu dari ini. Itu sebabnya di nitrogen itu enantiomer menjadi dapat diabaikan. Karena yang diisolasi selalu adalah bentuk neto dari keduanya, bukan dari salah satu enantiomer. Itu terjadi karena interkonversi yang sangat cepat dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, sementara pada atom fosforus atau sulfur yang mengikat 3 gugus berbeda, proses itu menjadi lebih lambat. Misalnya fosfina yang ini bisa diisolasi dengan kondisi seperti ini. Jadi PEB-nya mengarah ke atas dengan gugus-gugus terurai seperti ini. Maka kita bisa menerapkan aturan chip atau Kahn-Ingold-Prelog untuk menentukan konfigurasinya R atau S dengan ada satu aturan tambahan, yaitu bahwa PEB atau pasangan elektron bebas selalu memiliki prioritas yang paling rendah, bahkan lebih rendah daripada atom hidrogen. Oleh sebab itu,
Di sini kita bisa lihat kalau ada fosfor, ada elektron bebas di atas, maka kita seolah melihat dari bawah kan, karena ke belakang kan. Maka yang kita dapatkan di sini adalah fenil paling tinggi prioritasnya, lalu propil, lalu metil, yang kalau dilihat nanti konfigurasinya adalah R. Nah, di sini senyawanya cukup stabil pada beberapa jam, selama beberapa jam pada suhu 100 derajat Celcius. Maka bisa diisolasi. Karena bisa diisolasi, maka ada stereoisomernya, ada pasangan bayangan cerminnya, maka bisa ditentukan konfigurasinya. Beda dengan nitrogen tadi. Karena terlalu cepat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, kita tidak bisa mengisolasi enantiomernya, sehingga menjadi tidak bisa ditentukan konfigurasinya juga. Ya. Nah, di sini contoh lagi pada S-adenosil metionina. Jadi ini adalah senyawa yang lazim digunakan di dalam sistem biologis untuk melakukan reaksi metilasi. Jadi S-adenosil metionina. Jadi kalau kita lihat di sini, elektron bebasnya mengarah ke sana, ini prioritas terendahnya. Nah, prioritas tertinggi ada di CH2 yang mengikat O ini CH2 ini, prioritas kedua ada di sini, prioritas ketiga ada di metil. Sehingga kalau misalnya kita amati dengan nomor 4 ini mengarah ke belakang, kita akan dapatkan konfigurasi di sini adalah S. Senyawa ini stabil selama beberapa hari pada suhu kamar. Jadi sebetulnya nitrogen, fosforus, dan sulfur itu stereokimianya tidak berbeda dengan karbon. Karbon tetrahedral, kalau nitrogen, fosforus, dan sulfur, istilah di dalam bab Vesper itu adalah distribusi elektronnya tetrahedral meskipun geometri molekulnya adalah piramida segitiga. Yang kita bahas di sini adalah nitrogen, fosforus, dan sulfur yang bervalensi 3. Jadi yang mengikat 3 atom atau gugus lain. Ya, jadi sehingga geometri yang diambil adalah lagi-lagi AX3E kalau mengikuti notasi Vesper. Tetrahedral secara distribusi elektron, tapi secara geometri elektron dia piramida segitiga. Kasus-kasus kiralitas pada geometri itulah yang bisa kita analogikan seperti ketika membahas stereokimia pada karbon tetrahedral. Sehingga bisa ditentukan RS-nya juga merujuk pada aturan yang sama dengan aturan tambahan bahwa PEB selalu memiliki prioritas yang paling rendah. Itu adalah topik kedua yang menjadi tambahan di S1 ini. Nah, topik ketiga penutup untuk materi-materi stereokimia ini adalah kita mempelajari namanya prokiralitas. Kalian mengenal istilah pro seperti vitamin A, ada provitamin A. Ya, jadi sebelum menjadi vitamin A. Di sini ada kiralitas, ada prokiralitas, artinya sebelum ada kiralitas. Jadi ketika kita mengkaji prokiralitas, kita belum melihat ada karbon kiral di sana. Kita masih melihat molekulnya itu akiral, tetapi dia bisa diubah menjadi kiral dalam satu tahapan reaksi. Nah, prokiralitas ini ada 2 macam yang lazim dipelajari. Ada prokiralitas pada karbon sp2 dan ada prokiralitas pada karbon sp3. Nah, pada karbon sp2 kita ambil contoh misalnya butanon. Butanon ini contoh molekul prokiral karena C-karbonil ini cukup dengan satu tahap reduksi dengan hidrogen, maka bisa menghasilkan alkohol yang karbon ini semula akiral menjadi kiral. Maka karbon pada butanon, karbon karbonil pada butanon merupakan sesuatu atom prokiral. Karena bisa diubah dalam satu tahap reaksi menjadi kiral. Nah, enantiomer mana yang kemudian dihasilkan bergantung sisi butanon mana yang diserang. Apakah sisi depan? Kalau sisi depan berarti OH masuk dari depan. Kalau sisi belakang berarti OH nanti ada di belakang. Depan dan belakang digabung menjadi campuran rasemik atau rasemat. Nah, untuk itu kita perlu membedakan sisi depan dan sisi belakang dari butanon itu dinamai prokiralitas apa. Begini caranya. Jadi kalau Anda lihat senyawa ini CH3, CO, CH2, CH3,
misalkan Anda buat begini, CH3, CO, CH2, CH3, ini yang Anda lihat kan dari depan seperti itu, maka Anda tentukan dulu prioritas chip dari atom-atom atau gugus yang terikat pada karbon-karbonil prokiral tersebut. Jadi karbon yang prokiral tersebut. Nah, karena karbon prokiralnya adalah yang tengah, kita lihat oksigen tentu prioritasnya paling tinggi karena nomor atomnya paling besar. Yang kedua tertinggi adalah karbon ini karena etil setelah C mengikat 2H masih mengikat 1C. Sementara metil C-nya mengikat 3H, dia prioritas paling rendah. Maka Anda melihat bahwa rotasi dari 1 ke 2 ke 3 itu akan searah dengan jarum jam. Maka muka yang Anda lihat itu adalah disebut dengan nama muka Re atau Re phase. Jadi Re phase itu adalah jika gugus-gugus itu searah dengan jarum jam yang tampak. Jadi kalau Anda melihat gambar ini, maka butanon yang terlihat oleh Anda pada slide ini adalah muka Re dari butanon tersebut. Kalau muka depan ini adalah muka Re, maka kalau kita melihat muka ini dari belakang layar, dari belakang slide, maka yang kita lihat pasti akan arah putaran yang sebaliknya. Kalau tadi searah jarum jam, sekarang kita akan dapatkan berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau mukanya itu berlawanan arah jarum jam, urutan chipnya, maka kita sebut dia muka C atau C phase. Jika tidak searah jarum jam. Dan tolong diingat baik-baik, muka Re ini dilihat, atau muka C ini dilihat pada reaktan yang tadi akiral itu. Jadi pada karbon prokiralnya kita lihat gugus-gugus yang terikat padanya kita urutkan. Jadi muka remukasi ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk apa yang nanti akan dihasilkan atau konfigurasi produk apa yang akan dihasilkan. Nah, misalkan saja di sini kalau kita menghasilkan, kalau kita serang OH dari muka Re ini, ya, terus H2O masuk, direduksi maksudnya sehingga menjadi OH dari atas, maka yang kita dapatkan justru S2-butanol kalau serangan pada muka Re. Tapi kalau serangan berlangsung dari muka C atau dari bawah, yang kita dapatkan adalah 2-butanol. Jadi sekali lagi muka Re nggak ada urusan dengan produknya R atau S. Muka C juga nggak ada urusan dengan produknya R atau S. Muka Re dan muka C ditetapkan pada posisi karbon prokiral. Lihat urutannya searah atau berlawanan jarum jam. Kalau searah berarti dia muka Re, kalau dia berlawanan arah berarti dia muka C. Nah, prokiralitas juga dikenal pada karbon sp3, selain pada karbon sp2. Intinya sama, prokiralitas diberikan untuk karbon yang akan menjadi yang akiral dan menjadi kiral hanya dalam satu tahap reaksi. Itu definisinya. Jadi kalau di sini misalnya kita punya etanol, kita tahu etanol tidak kiral, etanol tidak punya pusat stereogenik. Tapi kalau karbon alfa pada metanol salah satu hidrogennya kita ganti dengan X, maka karbon tersebut yang semula akiral akan menjadi kiral hanya dalam satu tahap reaksi. Maka karbon nomor 1 atau karbon alfa dari etanol ini juga merupakan pusat prokiralitas atau bersifat prokiral. Dan dia sp3. Nah, di sana yang kita bedakan adalah atom hidrogen yang terikat padanya. Sekarang kita urai nih, metanolnya seperti ini, dia punya 2 hidrogen. Hidrogen yang ke arah depan, hidrogen yang ke arah belakang. Nah, di sini udah ditulis nih, yang ke arah depan namanya Pro R, yang ke arah belakang namanya Pro S. Dari mana mengetahuinya? Jadi kalau kita ganti hidrogen yang pasak penuh ini, yang ke arah depan ini, kita ganti dengan deuterium, yaitu dengan isotop hidrogen yang masanya 2, seperti ini jadinya, depan jadi 2H, belakang menjadi H. Nah, sesuai aturan chip, kalau ada atom yang nomor atomnya sama, maka yang kita lihat adalah massa atomnya. Siapa yang massa atomnya lebih besar akan lebih tinggi prioritasnya. Kita tahu deuterium atau 2H ini akan lebih tinggi prioritasnya daripada protium 1H. Maka kalau kita lihat di sini OH ke CH3 ke 2H,
itu urutannya adalah searah jarum jam, R. Jadi penggantian hidrogen yang di depan ini dengan deuterium menghasilkan konfigurasi R. Maka hidrogen yang diganti tadi, hidrogen yang ini disebutnya pro-R atau calon R. Jadi hati-hati ya, agak berbeda antara prokiralitas di SP2 dan di SP3. Kalau di SP2 tadi tidak ada hubungannya dengan produk, mau produknya R mau produknya S, yang dilihat adalah bagaimana susunan gugus-gugus pada reaktan prokiralnya. Nah, kalau di kasus SP3 dilihat produk yang dihasilkan kalau atomnya diganti dengan atom lebih berat. Nah, kalau penggantian itu menghasilkan konfigurasi R, maka atom tersebut kita sebut pro-R. Sementara kalau hidrogen yang belakang, misalnya ini kita ganti dengan 2H, kita dapatkan konfigurasinya S. Maka atom H yang belakang namanya adalah pro-S. Jadi kalian harus tahu bagaimana caranya mengamati ini sebagai muka Re atau sebagai muka Si, ini sebagai pro-R atau pro-S. Dan memahami prokiralitas akan diperlukan dalam mempelajari stereotopisitas nanti pada kuliah stereokimia dan juga kuliah penentuan struktur molekul. Nah, ini adalah contoh prokiralitas pada sistem hayati. Silahkan Anda coba pahami kenapa muka dari senyawa ini senyawa apa ya, pirufat. Ini ada sedikit salah ketik, bukan 2-min, tapi 2-nya di bawah harusnya, 2-nya harusnya tikalas, bukan tikatas. Nah, itu muka, kalau kita lihat karbon yang di sini, maka kalau kita lihatnya dari atas itu adalah muka Re-nya. Sementara yang bawah adalah muka Si-nya. Nah, coba Anda tentukan dari mana bisa mengetahui itu muka Re, muka Si dengan cara menentukan aturan chip dari senyawa tersebut. Demikian pula di sini misalnya kita punya senyawa sitrat. Di sini ada CH2. Nah, hidrogen yang merah katanya adalah pro-R. Sementara hidrogen yang biru itu adalah pro-S. Sekali lagi coba Anda jelaskan mengapa kok bisa ditentukan pro-S dan pro-R pada senyawa tersebut sebagai bagian dari latihan. Ini ada soal-soal latihan tambahan terkait dengan materi prokiralitas ini, sekaligus menutup pembahasan tentang stereokimia yang terbagi dalam 5 video, dan ini adalah video bagian terakhir atau bagian kelima. Semoga membantu kalian dalam memahami materi kuliah ini. Terima kasih.